dirasakan. Nah, jadi mulai waktu Tuhan ada berdoa. Jadi ini dua kali ya. Ini yang kedua. Jadi Tuhan punya beban itu berdoa untuk semua umat, dari pemimpin sampai para jemaat. Nah, Tuhan juga menaruh petunjuk untuk hamba Tuhan bertanggung jawab untuk ya pelayanan ke umat. Nah, mulai dari pemimpin sampai pada jemaat. Ada kaitan-kaitan dengan apa yang kemarin hambanya bicara di sana juga masalah kaki dan lain. Jadi waktu kita doa itu pas ada dua ini yang masuk dari Bu Hana ya. Dia kasih tahu yang dia minta untuk hamba Tuhan melayani. Nah, hari itu sebenarnya mau hari itu. Tapi ada perubahan karena dia punya kesibukan. Sudah hari Senin. Pada saat itu juga ada SMS yang masuk ya, SMS yang masuk. Nah, beban itu kita sampaikan hamba dan kita semua berdoa. Dan ada petunjuk Tuhan yang kita berdoa dan jauh tapi kita mesti datang ke rumah keluarga untuk berdoa, meneguhkan. Itu salah kaitan dengan apa yang tadi Bu sekali ya, mungkin ada hal-hal yang mengganggu virus rohani. Nah itu perlu didoakan. Jadi ada tangan-tangan yang perlu membuka. Jadi Lazarus itu dia dengar suara Tuhan, dia sudah bangkit tapi ada di kaki dan tangan itu masih terikat, jadi perlu ada tangan yang membuka. Nah, jadi ini yang hamba Tuhan datang ini untuk ada itu berdoa. Jadi doa sama-sama. Jadi ada kaitan dengan yang waktu sampaikan yang anak meninggal ya. Jadi beban itu yang juga didoakan terus ya tugas kerja. Jadi silakan hamba Tuhan bicara. Jadi nanti setelah saya berdoa ada kaitan dengan mungkin semprot, mungkin ada kaitan juga dengan mungkin pentahiran kan. Oke, saya itu kita akan ngomong Tuhan mengalir bicara. Ini ke Timika sini keluarga daging dari Mebrat sampai ke Timika sampai ke Provinsi. Dia dari pernyataan-pernyataannya dia. Ya seharusnya Pak Wempi orang, ya itu saya ya, nanti teman-teman lain juga. Harusnya kan Pak Wempi orang, ya bersih. Tidak air itu tidak, ya air itu tidak kabur, air itu tidak ini. Tapi karena faktor ini, dia masuk dengan omongan yang kosong, dengan kata-kata yang kosong, semua yang kosong dan mempengaruhi diri Pak Wempi dengan keluarga ini. Pak Wempi akhirnya semua benih firman kebenaran, barang yang bagus, barang yang baik, semua yang ada di diri ini mulai dia tercemar, mulai masuk semua ya dengan sebetul keluarga sini beginilah, bangun ini bangun sana, mulai bicara beginilah bicara, padahal hal yang seharusnya sepele saja yang bisa diatur, tapi karena kata-kata dan kemarin kan pernyataan hari itu juga ya saya enam itu ada di tengah-tengah bangsa yang najis mungkin. Ini sudah keluarga, selain keluarga yang ada itu bangsa-bangsa yang
dengan semua. Jadi muncul semua itu datang dengan dia kata-kata ucapan ini ya, kamu begini, kenapa kamu kubur dia begitu saja, kenapa ya macam-macam dengan dia punya cara-cara yang ini. Wah, mengganggu hati nurani. OMP dong. Nah, tapi kalau saya lihat, wah ini sudah berusaha, sudah dengan semua cara. Mau dalam di aturan-aturan pemerintah yang sekarang mau bikin dipersalahkan, mau ini dipersalahkan. Ini yang buat akhirnya saya lihat dari sisi akhirnya hati nurani OMP dengan ini sangat terganggu dengan ini firman kebenaran, semua hal yang bagus yang baik ini barang itu datang mulai dia bikin mengganggu dan ini semua ya gitu. Jadi saya lihat dari sisi yang itu yang nanti ya sebentar ya kita akan sama-sama pelayanan kita sama-sama berdoa untuk putuskan ini yang kata-kata yang omong kosong dan ini karena emosi jadi nyambung sini orang-orang hebat begitu. Jadi nyambung sini bicara ini aduh sambung sampai yang kita tidak pernah lihat kain timur itu dia bentuk bagaimana dia bicara semua. Jadi sampai di sana mempengaruhi ini firman kebenaran Tuhan yang sejati yang sesungguhnya tinggal baik ini dicemari oleh hal-hal dunia ini, perkara-perkara dunia ini. Orang sudah buat yang terbaik. Wah kemarin saya dengar turun bahwa wah itu tidak masuk logika dan tidak wajar kalau orang beri kasih uang sampai besar. Memangnya orang bunuh. Ini juga mengganggu. Ini juga ini. Nama kain timur kah, nama yang kamu punya satu yang bilang kah, nama apa itu tidak ada. Di nama Tuhan itu yang besar. Yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Ya. Bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusan kepadamu di hadapan bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke sana. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Ya, sudah dari hari itu sudah terapkan hari ya saat ini tadi pernyataan mengalir dan ini akan mengalir Tuhan akan sendiri akan mentahirkan. Tuhan akan mentahirkan. Ya. Kita dari pencemaran dan dari semua bekal-bekalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batin. Setelah ditahirkan hati baru dia memberi hati yang baru, roh yang baru. Hati yang baru, roh yang baru maksudnya yang tadi dengan tercemar dengan ya di sana itu. Ya, kita punya masyarakat yang ada di sana sini itu sama saja. Baik yang ada di sana, baik yang ada di sini, yang kroni yang ada di sini juga begitu. Iya. Jadi nyambung ke sana bilang begini lah, begitulah. Yang masih dorong tahu lagi. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan dan tidak berpegang pada peraturan. Dan kamu akan diam dalam ya, haleluya. Haleluya. Jadi firman Tuhan yang saya sampaikan ini ya, dari saya itu Tuhan sudah hadir, dia akan mentahirkan ya. Dari tangan Tuhan sendiri. Haleluya. Haleluya. Semua yang ada ya, baik itu di sisi keluarga apapun yang tadi di sisi itu ya, mungkin di sisi-sisi yang lain ya, kerjaan kah, perusahaan kah, mungkin semua ada di situ ya. Haleluya. Tuhan berkati. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 9 dan 10. Jadi tadi berbicara kolam yang diisi tinta. Tinta itu artinya ragi. Haleluya, sedikit ragi sudah
mengkamirkan seluruh adonan. Haleluya. Karena artinya dari tadi disampaikan dari sisi keluarga, dari sisi ini ya kita tahu ya mungkin kalau Pak Ever ini lebih banyak tahu, tapi kalau kita yang lain ini hanya sedikit tahu. Haleluya. Bagaimana keluarga di tempat ini selalu ada saja ya, baik dari pihak keluarga, dari pihak karyawan dan lain sebagainya. Haleluya. Jadi di sini dikatakan ayat 9, sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Artinya di kolam tadi yang jernih jadi hitam, tetapi oleh karena pujian dan penyembahan menjadi jernih kembali ya. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, siapa yang mengacaukan keluarga Bapak Wempi, ia akan menanggung hukumannya siapapun juga dia. Dan ini adalah janji Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita terus ada di dalam pujian, penyembahan di dalam Tuhan, tadi disampaikan desinfektan untuk penyemprotan, untuk pemurnian, untuk pembersihan. Haleluya. Terus hamba-hamba inilah yang diutus Tuhan untuk melakukan hal itu, untuk menopang keluarga dari Pak Wempi. Saya punya iman bahwa orang yang mengacaukan keluarga ini akan menerima hukuman daripada Tuhan. Kita tidak tahu, tapi Tuhan sendiri yang membalas. Memang keluarga dari Pak Wempi tidak membalas, tetapi saya percaya bahwa ini janji Tuhan. Haleluya. Ini janji Tuhan. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh para hamba-hamba, bahwa melewat pembersihan ini pasti ada karya Allah yang terbesar. Haleluya. Dan kita sendiri juga sempat bingung ya dengan keluarga Pak Wempi karena berturut-turut mengalami pencobaan. Padahal kalau kita lihat, kita jalani sama-sama, apa yang kurang? Doa sudah, haleluya. Kesetiaan di dalam jemaat, hal-hal pekerjaan Tuhan, ya haleluya. 1/10 luar biasa, haleluya. Tetapi ada saja, tadi ada tinta itu tadi, ada tinta berarti ada ragi. Ada orang-orang yang kurang tidak suka dengan Pak Wempi, keluarga yang ada, karena kecemburuan, karena iri hati. Kita tidak tahu kedalaman hati manusia, haleluya. Tetapi ini adalah janji Tuhan, bahwa orang yang mengganggu orang itu akan memperoleh hukumannya sendiri. Haleluya. Tadi dikatakan sama Pak Alek lewat firman dan rohnya bahwa Tuhan akan memberikan rohnya dan pencurahan airnya untuk keluarga di tempat ini. Haleluya. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan yang ada nanti yang dibagikan hamba-hamba ini akan meneguhkan, menguatkan di dalam setiap perjalanan Bapak Wempi sekeluarga yang ada di tempat ini. Haleluya. Karena tadi dikatakan siklus yang terputar. Haleluya. Jangan sampai siklus yang terputar ini anak kita nanti juga mengalami hal seperti itu. Jadi makanya Pak Alek tadi bilang kita pentahiran, kita juga akan memberikan doa pemutusan kutuk-kutuk lain dan semuanya supaya keluarga ini dilepaskan dari hal-hal yang seperti itu. Haleluya. Karena kita tidak tahu kehidupan manusia sekarang ini. Haleluya. Kelihatannya mereka baik, tetapi dalam hatinya kita tidak tahu. Kelihatan mereka seorang karyawan, tetapi kita tidak tahu apa yang mereka bikin. Haleluya. Tapi kita tetap percaya Tuhan di ayat-ayat ini dikatakan bahwa kita tetap melihat Tuhan, intinya seperti itu. Di sini dikatakan kemerdekaan seorang Kristen. Bagaimana artinya kemerdekaan seorang Kristen? Artinya kita memperoleh kemenangan dari Tuhan. Walaupun kita rasa sudah soak, capek dengan hal-hal yang seperti ini. Haleluya. Tapi di sini dikatakan ada satu kemenangan tersendiri yang kita capai, yang tidak dilihat oleh manusia, tetapi bapak dan ibu sekeluarga bahkan anak-anak yang ada akan memperoleh kemenangan itu dengan sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Haleluya. Jadi itulah
kekuatan iman kita itu hanya bersandar, tadi dikatakan bahwa lewat pernyataan suara Tuhan bahwa serahkan semuanya kehidupan kita kepada Tuhan. Haleluya. Ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, pasti ada jalan-jalan Tuhan. Haleluya. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Ada suatu kepastian. Ada suatu kepastian bahwa kita memperoleh janji Tuhan itu yang luar biasa. Tadi sudah diteguhkan lewat pernyataan-pernyataan Tuhan. Jadi saya sampaikan firman ini sedikit. Tuhan Yesus memberkati. Masih banyak hamba-hamba yang lain. Ya, tadi sejak dari pernyataan-pernyataan Tuhan pertama, dan saya terhubung dengan firman Tuhan yang atau pernyataan Tuhan yang sudah dikatakan orang yang terikat dengan tali-tali itu. Nah, terus dihubungkan dengan firman Tuhan tentang Lazarus itu, kan di situ dibilang bahwa bukalah tali itu supaya dia bisa berjalan. Waktu dia bangkit, dia belum bisa apa-apa, dia tetap berdiri saja, tetapi dia juga tidak bisa membuka tali itu, tapi harus ada orang yang membuka. Nah, di sini saya menarik satu firman Tuhan yang dapat memberikan kekuatan kepada kita bahwa saat ini memang Tuhan sangat mengasihi keluarga di sini dengan segala apa yang ada yang Tuhan sudah buat dan kasih karunia yang sangat besar di tengah-tengah ini yang mereka telah kecapi, keluarga ini telah kecapi, dan banyak hal-hal. Setelah Tuhan mau pulihkan dia, banyak kan dia mempersalahkan orang lain, mempersalahkan teman-temannya, kamu begini-begini. Tetapi sebenarnya Tuhan mau memakai dia itu sebagai alat di tangan Tuhan itu. Dan setelah dia sadar bahwa apa yang Tuhan mau taruhkan atau buat kepada dia itu, dia sadar bahwa ada kata-kata yang dia katakan di sini. Coba kita baca di dalam ayat 42 ya, 42 ayat 5. Ayub 42 ayat 5. Ini waktu setelah dia mendengarkan firman Tuhan, setelah dia mendengarkan suara Tuhan berbicara kepada dia. Di sini dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh karena itu, aku mencabut perkataanku dengan menyesal dan duduk dalam debu. Jadi maksudnya, di sini dikatakan bahwa pada waktu dia dicobai oleh iblis, ini penguasa-penguasa dunia ini kan iblis toh. Jadi dia dicobai dengan iblis dengan berbagai macam masalah, pencobaan. Dia bergumul juga, tetap ada teman-teman datang mengejek dia. Nah, setelah Tuhan menyadarkan dia baru sadar bahwa oh ternyata memang selama ini yang dia lakukan itu adalah dia hanya mendengar dari kata orang. Kamu harus begini, kamu harus begini. Mungkin datang keluarga, datang bilang begini. Itu imannya dia itu hanya dari kata orang. Tetapi setelah Tuhan ketemu dengan dia, firman Tuhan datang kepada dia itu, dia baru sadar bahwa sekarang dia bilang dia sendiri mengatakan bahwa dia mendengar sendiri dari Tuhan. Tadinya dari kata orang, tetapi sekarang ini dia mendengar dari Tuhan sendiri yang berbicara kepada dia. Jadi dalam hal ini Tuhan mau supaya keluarga di sini itu untuk menjadi alat yang mulia di tangan Tuhan itu. Tuhan mau menarik keluarga ini dari kehidupan keluarga yang budaya-budaya keluarga atau kebiasaan-kebiasaan. Memang tidak mudah, tetapi kalau Tuhan saat ini berbicara bahwa dikatakan bahwa marilah kepadaku hai kamu yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka bebanmu akan menjadi ringan. Jadi di sini Tuhan mengatakan bahwa hanya Dia saja yang akan memberikan penyelesaian di dalam kehidupan masalah kita. Persoalan yang kita hadapi itu Tuhan yang memberikan jalan keluar. Dengan cara bagaimana? Ya kita ini
menyatakan firman ini supaya kita sadar dan berbalik kepada Tuhan. Oh ya Tuhan, saya ini memang selama ini sudah banyak terbawa dengan keadaan-keadaan dunia, penguasa-penguasa ini yang menggelapkan, yang menggelapkan perjalanan di hadapan Tuhan. Tapi syukur kepada Tuhan, oleh karena kasih karunia-Nya yang besar di tengah-tengah keluarga ini, Dia mau menyelamatkan hal itu. Ya, Tuhan. Haleluya. Tadi firman Tuhan sudah disampaikan oleh hamba-hamba. Sekarang saya hanya bicara jalan-jalan Tuhan. Amin, amin. Banyak orang bilang jalan Tuhan itu gampang, tapi jalan Tuhan itu susah. Matius 5 ayat 14 bilang begini, kota yang terletak di atas gunung itu sudah tentu dilihat orang. Sampai sudah tentu juga musuh juga akan lihat. Di Lawang itu ada pengajaran satu biasa ada di LPTCU, itu pelayanan kemana-mana dong bawa fotokopi itu. 12 ciri anak laki-laki Allah punya. 12 ciri-ciri. Itu untuk menjadi anak laki-laki Allah itu ada persyaratan. Jadi Bapak dan Ibu, saya ini pendidik pemimpin. Jadi saya bicara dalam sisi saya sebagai pendidik pemimpin. Pertama, pemimpin tidak boleh lemah. Apapun yang terjadi di dalam hidupnya, entah merah, kuning, putih. Haleluya. Jadi Bapak pemimpin, Bapak jangan takut. Amin. Siapa mau banting kaki, kita banting kaki. Amin. Haleluya. Jadi harus ego naik. Itu harus. Mau jangan ego, jangan. Siapa mau banting kaki, banting. Nama. Mama, begitu. Bapak. Haleluya. Laki-laki jidmo itu tidak pernah takut. Perempuan nau juga. Perempuan nau Terus juga. laki-laki perempuan yang kami laki-laki jidmo itu bermutu. Oh. Survei membuktikan, saya sendiri survei. Karena laki-laki jidmo itu orang setia. Amin, amin. Orang yang tidak pernah lari dari musuh. Oh. Haleluya. Tadi saya balik turun lagi. Tadi saya bilang pas, sekarang bilang Om. Kuat dan teguhkan hati. Amin. Saya baca di Facebook satu perempuan my brat. Oi. Dia pakai celana Levi's ketat. Fresh body. Tapi Levi's-nya itu sepotong saja. Baru tulisan di Levi's yang bagian pantatnya itu dia terus begini. Tawar tambah. Ah. Itu budaya. Kau berani-berani, saya berani. Tambah-tambah. Ya. Itu yang sisi budaya saja. Yang kedua, Om di Timika ini orang sudah lihat. Di tengah-tengah keluarga besar itu, Om sebagai pemimpin kampung di sebelah, enggak sebelah danau. Sekarang ini Om sudah mulai penggayung keluar untuk menuju sebelah. Ada musuh depan, pukul saja. Ya. Hajar. Pukul saja. Om hanya di sebelah, tapi sekarang bukan saya. Amin. Sebab Rum pasal 8 ayat 26 bilang gimana? Allah turut bekerja Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan
Mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan bagi orang Orang yang mengasihi. Terpilih. orang yang mengasihi. Mengasihi dia. Jadi segala situasi yang datang ini, saya ambil kasih orang, tapi saya tidak. Saya yang penting itu kamu dua itu berbahagia. Amin. Jika kamu melihat itu selama kali jalan kemana tetap ibu di samping, kayak di kele-kele begitu. Kebetulan anak tidak ada lagi. Tidak boleh nanti namanya tanpa dia sudah saya diambil karena saya ditampar sampai dengan informasi.